Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Ya. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen Bisnis. Sudah lama ya guys kita tidak mengudara, ini akibat PPKM kita dibatasi. Tapi kita udah sesuai prokes, kita sudah pakai masker, tuh ada maskernya ya kan. Kita juga ada hand sanitizer. Nah tapi kalau jarak udah cukup lah ya, karena kalau jaraknya 2 meter nggak cukup kameranya. Ruangannya juga nggak cukup, ya kan? Nggak cukup. Iya. Ngomongnya jauh-jauhan. Jauh-jauhan, nanti kangen kalau jauh-jauh. Kita nggak suka baper nanti. Ya, sudah hadir di studio kita. Wah, ini mantan-mantan aktivis guys. Ya, ini mantan aktivis zaman purba, sekarang beralih ke UMKM. Biasa kehidupan sehari-hari ya, terjang ya. Harus bergelut dengan kehidupan. Iya, dan kebutuhan. Kebutuhan. Nah, Atulera, apa nih yang dibawa ini? Jadi di sini kita bawa kopi. 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 Ada kopi dan Kopi sama akar bajakan. akar bajakan. Wah, ini dari aktivis lari ke kopi dan ke bajakan. Nah, aktivitas sehari-hari sebelum kita bermain produk kopi dan teh bajakan ini apa nih? Sebelumnya kita kerja ya, basicnya kerja, juga kerja. Tapi udah beberapa bulan ini kita setengah tahun lah, hampir setahun lah kita. Ya. Dan termasuk dampak Korban Ya, corona ya. kalau aku sih memang habis dampak kontrak dari ya. pandemi. Kalau ini dampak pandemi. Dampak pandemi ya. Iya. Jadi beralih ke usaha. Ke usaha. Usaha. Iya. Coronanya lama ya, jadi Iya. kita harus berinovasi. Iya, isunya masih lama sih ya. Ya, Ya, isunya ini udah level 4 cukup Iya, pedas level ini. 4, iya, pedas. Ya kan kalau dulu varian, sekarang udah Level, level, ya Iya. kan. Entah maunya apa lagi nih corona ya. Nggak ngerti saya maunya Ya, apa. dari corona COVID-19 ke Delta, mungkin nanti ada ultimate-nya kali. Ya, unlimited juga nanti. Iya. Iya. Nah, dari sekian produk UMKM yang ada nih, kenapa pilih kopi dan teh bajakan? Karena pilih kopi ya. Kalau pertama pilih kopi itu aku sendiri ya, awalnya itu karena suami ini hobinya ngopi. Sehari Oh. bisa 3 gelas sampai 4 gelas kopi hitam. Jadi kupikir ini ngopi itu beli kopi itu kayak gini ya. Rugi kalau beli terus ya. Iya, emak-emak ya Iya. namanya ya. Dikit-dikit beli kopi, dikit-dikit beli kopi. Kayaknya beli kopi terus kita usaha kopi aja lah Usaha gitu kopi kan. aja Kita ya. usaha kopi aja karena banyak penikmat kopi. Nah, alhamdulillah kita ngobrol bareng, akhirnya kita putusin kita coba bisnis kopi. Ini kopinya kopi robusta ya. Ya, kita variannya robusta dan ini murni. Murni Ya, kopi, nggak ada campuran ya. Nggak ada campuran, Nggak ada kopi campuran. murni, nggak ada campuran. Macam-macam, ada yang kemasan kecilnya ada 90 gram, 95 Mungkin gram, campur doa. 200. Ya, campur doa. Campur doang. Campur doa aja ya. Nah. Iya. Bayarnya nggak pakai selawat ya? Ya tetap pakai duit ya. Oh iya. Yang penting bukan riba. Oh iya. Nggak riba gitu ya. Nah, kalau itu biasanya di Gift. gift gitu. Gift. Itu Nah, memang hadiah ya. marketnya untuk buah tangan. Ya, Jadi buat kayak mungkin parcel. ada yang mau menikah, ada hantaran-hantarannya mungkin bisa ditambahkan. Oh, jadi dikemas untuk ke parcel lah bahasanya. Ah, Ya. parcel. Ah, Parcel. gitu. Oh iya. Kalau untuk Keren. sehari-hari ya. Ini ya. Atau pacarnya suka ngopi kan, dikasih Iya. Surprise. Surprise-nya Ya. kopi. Ini kemasannya dibuat untuk rokok, nama rokok. Nah. rokok. Bisa juga ibu-ibu untuk bumbu dapur. Bumbu dapur juga Celengan. bisa. Celengan Bisa. bisa Banyak juga. multifungsi dia. Banyak multifungsi. Jadi kopinya diminum, tempatnya pun dipakai. Pakai. Bang Nelson, kalau untuk teh bajakannya gimana nih? Dari mana nih? Apa Lampung memang punya teh? Batang ini ya? Bajakan, kayu, Akar kayu. atau apa ini? Kalau akar kayu bajaka ini kan memang asli dari Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah, dia ada di hutan-hutan pedalaman. Kalau
historisnya memang kayu bajaka ini sudah dipakai sama suku-suku pedalaman kayak suku Dayak untuk pengobatan mereka ya. Ini memang dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kita minta kirim memang langsung dari sana, Langsung dari dari Pontianak sana. Kita minta kirim bahan bakunya, terus kita kemas. Kita kemas. Karena di Lampung kan nggak ada, di hutan kita nggak ada bajaka. Hutan kita nggak ada ya? Dia hanya di hutan gambut Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Hanya di Kalimantan. Hanya di Kalimantan. Ini gara-gara pandemik juga. Gara-gara pandemik juga. Karena dia, akar bajaka ini kan banyak Khasiat ya? khasiatnya ya. Dia mau banyak mengandung antioksidan tinggi kayak fenolik, saponin, alkaloid, flavonoid. Jadi dia untuk meningkatkan imun juga, sedangkan untuk melawan corona saat ini memang kita butuh imun yang kuat. Imun ya. Imun yang kuat. Kalau imun yang kuat, hati juga kuat nanti. Nggak iya. suka baper, ya kan? Buat menghadapi kenyataan hidup. Iya. Nah, banyak juga ya hasilnya Iya. ya. Wah, 16 dan ini kira-kira akar bajakan ini nggak bisa ya tumbuh di Lampung ya? Nggak bisa. Nggak bisa Untuk ya? sementara ini sih Nggak belum ada ada. kayaknya. Belum ada. Nggak ada. Karena dia liar. Oh iya. Nah, dia hutan di hutan sana juga akar bajaka ini kan dia bentuknya seperti akar ya, dia merambat. Kayak rotan gitu ya? Iya, dia merambat tapi batangnya besar. Merambat. Oh gitu. Kebetulan kita sebenarnya ada kayu, tapi lagi habis. Oh. Habis Untuk stok habis contohnya. banget. Jadi ada yang kuning, kalau kayu itu ada yang merah. Ya, Kalau variannya ini? banyak. Ini udah jadi teh. Udah jadi tehnya. Ah. Oh, ini udah jadi tehnya. Lebih praktis. Oh. Tinggal diseduh di Tinggal, air panas aja. Kalau kopi udah semua orang udah tahu ya hasilnya. Iya. Ya. Nah, udah. Nah, kopi kita nih apa nih khasiatnya nih? Yang beda lah. Yang beda yang Yang bedanya bungkusnya ya. pertama kopi. Kenapa kita pilih kemasan aluminium foil ini? Karena dia kan makanan ya. Ya. Jadi, Oh, dia Untuk lebih higienis. untuk higienis dan dia Menjaga cita rasa. cita rasanya nggak hilang. Kalau saya lihat dari kemasan ya guys ya, jadi yang kalau sahabat Cawekam lovers pilih kopi sajak ini ada bedanya guys. Yang minum ini karismatik adanya. Iya. Pria pencinta kopi memiliki pribadi karismatik. Ya, Jadi minum memang ini di, jadi memang di sini karismatik. sengaja kami bikin ada tagline-nya Ada. kayak yang di kaleng ini juga kan ada. Beda-beda tapi ya. Iya, beda-beda. Gitu. Nah, mungkin berangkat dari tulisan-tulisan Oke. ini. Kenapa dikasih nama kopi sajak? Ya salah satunya itu memang Kayaknya romantis bener ya mereka berdua ini ya. ya memang kami diskusi terus ya. Kalau- Diskusinya itu pakai kata-kata pujangga sastra nggak sih waktu diskusi? Kadang-kadang Oh, saya enggak. kan suka digombalin kan. Oh gitu. Ya kan karena untuk menghadapi hidup kadang-kadang kita butuh hal-hal sederhana seperti motivasi yang kecil-kecil ya mudah-mudahan bisa menaikkan mood ya, mood boosternya. Ini model laki-laki yang gombal. Yang satunya mudah digombalin guys. Iya. Cukup dengan beberapa kata dan menjadi satu kalimat udah kelepek-kelepek. Hampir mayoritas ya perempuan tuh. Suka dibohongin. Dan udah tahu digombalin terus senyum. Bukan marah, bukan. Iya. Pokoknya yang penting digombalin lah, kalau soal duit mah gampang. Duit nomor depan. Iya. Iya. Jadi kenapa sajak gitu? Jadi kalau orang ngopi itu kan rata-rata dia itu Sambil Ngayal. melamun. iya. Ngayal, Sambil cari Modus, inspirasi. Modus. bisa atau deh. Nah itu baca koran atau dia ini. Jadi sambil mencari inspirasi ilham. Kira-kira Ilham di mana sekarang itu? Kayaknya kita punya kawan aktivis juga. Kayaknya dia lagi sibuk dengan kehidupan. Kehidupannya juga Makanya nih di ya. PPKM ini. Makanya di PPKM ya itulah tadi ya. Mereka ini sebenarnya Untuk orang-orang mendukung sentimental. literasi Lampung juga. Oh iya. Oh bisa ditambah juga nih Iya. seharusnya ya. Yang agak-agak kelampungan tuh Bisa. apa namanya? Mungkin Oh, nanti iya, ke iya. depan bisa Kalau kita mungkin ada- pakai bahasa. ada masukan Ada novel. kan sastra pujangga di Ah, Lampung kan. iya. Itu juga. Jangan ya Pak Gas katanya. Iya, iya. Nah itulah juga ada Iya. yang Ya, ada pantunnya kalau ada Lampung ya, pantun ada ya. pantun. Maganta kapan lagi malam kepala itu. Nah, iya, iya, Itu bisa, aja bisa, gitu. bisa. Ya sebenarnya orang Lampung itu ini juga loh orang sentimental, Iya. romantis ya.
Nah, dari kopi sajak nih dikasih nama. Nah, variannya tadi nih berapa nih ininya size-nya selain ini? Yang paling kecil itu Paling kecil 90 gram. 90 gram sampai ke 200 200 gram. 200 gram yang Yang 90 berapa? Kalau yang 90 Harga konsumen. harga konsumennya 7.000. 7.000. Terus 90, terus 165 langsung. 165 itu sekitar 17.000 ya. 17.000. Yang 200 kita kan kalau di kopi ini macam ya, bukan hanya gramasi aja, tapi variannya juga. Jadi ada yang dia kelasnya premium dengan yang biasa. Kalau yang biasa itu kan yang umum ya, ya kopi yang umum, bukan kopi-kopi pilihan. Iya. Kalau yang premium ini yang itu putih memang merah ya, memang dipilih benar, yang bagus-bagus, yang defeknya kecil, yang memang kita pilih gitu. Kalau yang umum secara umum kan dia enggak yang natural aja, yang biasa itu lebih murah. Kalau yang premium itu kan lebih mahal memang. Untuk kita kasih harga untuk yang 200 gram premium itu 21.000. 21.000. Ya, itu masih di range harga yang murah. Iya. Karena range-nya itu antara 20 sampai 26.000 kalau untuk gramasi 200. Kita karena kita memang yang ngambil kopinya ya memang kopi Lampung, bukan dari luar kota kan. Yang kita bikin yang harganya memang bersahabat. Tapi kalau yang ekonomis berapa? Yang ekonomis 7.000. 7.000. Yang 200 yang bukan yang 200 gram. 12,5. Kalau yang yang natural biasa yang 200 gram itu kita 14.000. 14.000. Oh iya. Tapi ya itu tadi ya, ada rasa ada rupa ya. Iya. Ada rasa ada rupa. Ada juga kopi lanang. Kopi lanang. Ya, Kopi karena lanangnya. banyak Variannya ada. Oh, jadi ini yang di bawah ini hanya kopi premium ya? Premium aja. Premium ya. Kalau kopi lanang kita kemarin sih kita kalau kopi lanang yang 200 ada pesanan ke Kalimantan tuh 2 kilo. Kemarin itu kita kasih harga 45.000. 45.000 per 200 per 200 gram. 200 gram. Kopi lanang itu sih katanya khasiatnya buat stamina. Iya, Ya, itu kopi buah biji tunggal. Iya, buah biji tunggal. Dan pertanyaan saya, kopi lanang itu boleh nggak diminum perempuan? Boleh ya. Oh, stamina saya langsung double, angkat galon itu biasanya 1 bisa 2. Bisa itu. Kopi lanang itu, jadi kan aku tuh penasaran ya. Pas udah selesai digiling, pas mau dikemas, gimana sih? Aku belum pernah kan ya cobain kopi lanang. Pas dibuka wanginya itu, dari wanginya itu udah beda ya wanginya. Pas diseduh apalagi, terus aku cobain aja kan. Enak, beda banget emang. Di lambung gimana? Ya, Kalau di lambung mah aman ya? Aman, kalau bisa alhamdulillah aman. Ya? Karena aku juga ada lambung ya. Kalau ini alhamdulillah sih. Jadi kalau orang ada lambung, aku memang karena dia mau beli lambung aku nggak ada masalah, insya Allah ada. Kalau Arabica, kalau varian Arabica dia acidity-nya keasaman. Kita ada Arabica juga. Ada, Arabica, tapi kita nggak jual. untuk kopi sajak dia khusus untuk robusta. Robusta. Karena robusta pertama asidnya, asamnya itu rendah, jadi lebih bersahabat di lambung. Ya kalau Arabica kan dia acidity-nya tinggi. Kalau orang yang nggak biasa ngopi Arabica biasanya langsung mual lambungnya. Kalau robusta memang acidity-nya dia rendah, lebih aman, untuk perempuan juga lebih aman. Dan memang di Lampung rata-rata 80% itu tanaman kopinya robusta ya. Ciri khas Lampung. Khas Lampung robusta. Iya. Aku sempet ngomong giling dulu ya kan, giling. Produksinya kita giling sendiri. Kalau produksinya kita giling sendiri, tapi kita masih kerjasama sama teman. Ini kita ambil dari mana kopinya? Lampung mana? Kalau kopi kita masih campur semua? Ya. Ambil semua. Kadang-kadang mungkin tergantung barangnya ya. Kadang-kadang dari Liwa, kadang-kadang dari Sewu, macam-macam. Oh, jadi diambil semua dari berbagai ini ya. Rekomendasi pilihan kopi pilihan dari Lampung ya. Ada yang dari Hulu Belu, ada yang dari Banjit. Karena memang petani kopi kita cukup tersebar. Gitu. Sebelumnya teh bajakan kita bagaimana nih proses produksinya? Kirim akarnya atau kita kerjasama sama yang di Kalimantan? Atau sudah berbentuk teh?
sudah berbentuk teh. Oh, sudah berbentuk Sudah teh. berbentuk teh. Kita hanya pengemasannya aja. Oh, kita ganti kemas. Ya. Pengemasan. Karena di sana kebetulan kan adik saya sendiri yang di sana. Nah, dia kirim udah berbentuk teh. Teh. Jadi kita hanya kemas aja. Kita kemasannya. Terus Kalau nama tetap ya, nama dari kita ya. Sana teh Kalimantan kita tetap bawa. dari akar sana. Akar Bajaka Kalimantan tetap. Ini kalau untuk izin dan sebagainya gimana? Sudah selesai. Kalau izin masih proses juga sih ya untuk PIRT-nya. Karena PPKM ya. level 4 ini belum bisa PKP ya. Kalau saya sudah PKP. PKP itu kan penyuluhan kesehatan pangan ya. Jadi kalau untuk higienis dan kesehatan pangannya itu sudah penuhi standar, hanya administratifnya saja ya, belum karena ya. tahu sendirilah administrasi itu kan prosedurnya birokrasinya ada panjang birokrasinya guys. panjang. Iya, karena ini memang produk corona. Iya, produk corona, jadi ada belum ini, tapi dari kemasan dan ini sih sudah Baru ada NIB-nya aja ya. NIB-nya sama apa nama ini? Kalau izin komersilnya sudah. Izin komersilnya sudah, alhamdulillah dibantu sama Ibu Ririn ya. Oh ya, waduh, kenal kita itu sama Mbak Ririn. Iya, kata alhamdulillah dibantu sama Bu Ririn untuk izin komersilnya. Jadi untuk nomor induk nomor usahanya kita dibantu sama PMKM Terima Indonesia. Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Iya, itu Terima kasih keren Bu Mbak Ririn. Ririn. Iya. Pemasarannya sudah sampai mana nih selain Kalimantan ini? Tadi kan dengarnya udah sampai Kalimantan nih, kalau Lampung pasti ya. Tadi saya baru ngirim ke Aceh sama Jawa Tengah. Wah, Aceh, Jawa Aceh. Tengah. Itu berapa ini nih? Ya nggak banyak sih karena Kayaknya kan berat di ongkos ya. Iya memang. Tapi mungkin karena rasa penasaran orang pengen ngerasa ini kopi Lampung kayak apa sih gitu. Iya, Ya, iya tetap. benar. Ya kayak ke Kalimantan itu ongkos kirimnya 1 kilogramnya itu bisa mencapai 84.000. Tapi lebih mahal ongkosnya ini ya daripada harga kopinya. Yang pertama kali ya, Ya, pertama tapi kali itu. perlu kita catat kalau orang yang pecinta kopi itu sifatnya sentimental. Kayak mana tuh maksudnya? Jadi dia kalau udah mau ya udah. Udah, gitu. oh iya. Jadi Iya, nggak iya. bicara harga Kalau lagi. udah bucin gimana ya? Iya. Itu aja lah ya pokoknya. Iya, kalau udah bucin udah nggak bisa Saya kirim lagi. pertama kirim itu 1 kilo, baru seminggu minta kirim lagi. Oh, jadi memang itu rasanya kopi lanang. Itu ya, Nah, iya. sebelum kopi lanang itu dicobain kopi yang biasa. Nah, yang natural. Jadi yang Itu- natural Itu sampai 40 kilo. sampai 40 kilo. Oh iya. Jadi iya, aku memang. bilang ada nggak tempat ngirim ini tempat pengiriman yang lebih murah? Keliling-keliling nggak ada yang lebih murah. Ya udah, tapi yang konsumennya tetap mau, ya udah nggak apa-apa walaupun mahal juga katanya gitu. Iya. Akhirnya ongkos kirim aja 1,6 apa 1,8 maksudnya. 1,2. Ya 1,2 lah, 1 jutaan untuk ongkos kirim aja itu. 40 Kenapa kilo. nggak travel aja itu? Kalimantan Utara. Utara Oh, jauh. jauh ininya mungkin ya. Iya. Masuknya ya. Paling Kalau di ujung. kotanya mungkin ini. Iya Jakarta, kalau di Lampung ya masih lah ya, ada yang juga kita kerjasama. Malah sebenarnya produknya itu keluar yang lebih ini ya Iya. daripada di Lampung. Di Karena Lampung justru banyak ini saingan ya, enggak? yang terbalik kan karena mungkin nggak ngerti juga ya, anak muda sekarang itu kan rasa ingin tahunya tinggi tapi sering melupakan historis. Nah itu yang jadi Solusi ini persoalan. gimana ini udah edukasi nih ya, yang lebih kita sayangkan kan di situ. Sebenarnya dari tahun 80-an itu kopi robusta itu mendunia. Mendunia. Semua tahu kopi Lampung. Kalau mendengar kata Lampung, orang Itu yang akan tahun 80-an ya? Iya, sampai 90-an itu masih orang kalau mendengar kata Lampung dari mana? Dari Lampung. Wah, banyak kopi ya di sana. Pasti itu pertama. Tapi kalau sekarang enggak. Oh iya. Itu seperti apa? Ya kalau mungkin sekarang? karena pergeseran generasi juga, karena mungkin dari pihak pemerintah juga dukungannya Kurang, mungkin ya. kurang ya. Ya saya juga berterima kasih di pemerintahan Pak Rido itu waktu itu sangat mendukung untuk perkembangan UKM kopi. Kembali up ya. untuk Kembali kopi. up lagi. Jadi sekarang itu ya berkat beliau dengan banyak mengadakan event-event kompetisi kopi, terus untuk yang lain. Oh juga iya, didukung. saya ingat itu. Sempat Pak Rido itu jadi model kopi ya kalau Iya, nggak salah ya. iya, Yang megang gelas itu kan Iya. ya. Iya, benar-benar. Itu effortnya banyak menggerakkan Kembali UKM. kopi ya. Terus jadi mulai kopi Lampung itu mulai
perlahan-lahan mulai muncul kembali. Dan sekarang udah masih masuk di 10 besar di IQ. 10 besar ya. Oh iya, jadi di antara 80-90 sampai ke zaman Pak Rido itu udah mulai menurun ya. Iya, image kopi lah, Lampung sebagai kopi itu penghasil kopi itu mulai lebih hilang. kemana sekarang ke waktu itu ke Aceh ya? Toraja ya, lebih banyak orang boomingnya ke Toraja, kopi Aceh, Gayo. kopi Gayo. Oh iya, benar, saya ingat itu di aku balik hobi Iya. Saya pikir Pak Rido udah gak mau gak di profesi waktu itu dia jadi model. Ya itu. Ya mudah-mudahan sih di pemerintahan sekarang juga dukungannya akan terus dilanjutkan. Kalau nggak salah sih memang sekarang untuk zaman Pak Arinal ini memang UMKM sedang digerakkan. Bukan hanya Pak Arinal, sebenarnya ini program pusat ya. Program pusat soal UMKM dan Ekraf yang hari ini digalakkan karena masa pandemi. Gitu. Nah, semoga itu nggak nyampe cuma di atas, tapi sampai ke bawah. Tingkatan paling bawah ini harus disupport ya. Jangan berhenti di wacana. Jangan berhenti di wacana atas aja. Kan wacana atas aja, harus benar-benar turun sampai karena bawah. Apalagi di pandemi ini kan rakyat ini ya bisa dikatakan mungkin kalau yang di kayak kita ya yang harian, pendapatannya harian itu agak terasa. Kecuali orang yang punya gaji ya. Dia nggak kerja juga digaji. Iya, untuk yang harian itu memang benar-benar terasa. Apalagi kayak saya yang nggak ada bulanan dan nggak ada harian juga. Dalam posisi hidup tragis. Mati tragis banget sekarang ini situasi. Sekarang produk banyak tapi nggak bisa dijual. Iya, nggak ada yang membeli. Karena apalagi PPKM ini kan kalau warung-warung apa gitu, yang belanja pun kayaknya hampir terbilang nggak ada. Biasanya kita itu ada lah ya penjualan ya per minggu apa per 2 minggu. Ini ya semenjak PPKM. Oh iya, saya kemarin pas lebaran itu kan saya disuruh mama kayak ini kan ya ke pasar. Ya ampun, itu kayak bukan pasar. Kayak bener-bener bukan pasar pas hari raya. Sepi bener. Iya, karena ya itu. Waduh, ini gimana nasib penjual ini? Ya, nah itu jadi di pasar loh. Makanya gimana yang di rumah? Makanya kalau bicara lagi ngobrol sama Bu Ririn itu gimana ya caranya kita supaya PMKM ini, pengusaha kecil menengah ini, mikro ini bertahan lah paling tidak di situ. Kalau bazar-bazar itu berpengaruh nggak? Ya situasi sekarang kan nggak ada bazar, nggak ada apa, nah jadi ya kita hanya mengandalkan penjualan secara online. Kayak kami kan ada di Tokopedia kita hanya mengandalkan dari teman-teman. Karena situasinya sekarang juga kan nggak bisa bergerak bebas ya. Orang yang juga belanja mungkin ya dia biasanya minum 3 kali sehari kopi, dia sekali aja. Karena level yang sekali udah seruput aja tuh. Iya kan seruput, yang penting ngopi lah. Nanti ngopi lagi gitu. Iya tuh. Udah pakai skala prioritas. Iya. Cuma kalau Bajaka alhamdulillah ya, karena mungkin dalam situasi pandemi kayak sekarang ini banyak ada, malahan jadi sekarang ini ada aja gitu yang dia pesan. Nah ini variannya cuma satu ya? Ada 2 sebenarnya kan, kebetulan. 3 sebenarnya. Ya, tapi habis ya. Kita jualnya 2. Yang bedanya kalawit merah sama kalawit kuning. Sama yang tampalan. Tampalan, tapi kita jualnya itu aja 2 aja, kalawit merah sama kuning. Itu yang ekonomis. Ada yang premium. Yang tampalan itu kan tampalan yang premium. Itu mahal. Kalau untuk situasi kayak sekarang ya memang ada sih, marketnya tetap ada, tapi kita lebih memilih ya. Berapa yang ekonomis ini? 25.000 ya kalau berapa ini ukuran 20 piece. Isinya 10 per piece ya. Nah, isinya 10 kantong. 10 kantong 25.000. Harga konsumen 25.000. Dia itu 2 kali seduh. Satu kantong itu bisa 2 kali jadi seduh. Pagi sama sore. Jadi dia bisa dipakai 20 hari. 20 hari. Ini bagusnya pakai gula enggak? Enggak ya? Oh, gitu. Jadi taruh di gelas, campur air panas. Kalau udah merah, angkat, bisa kita kemas lagi. Rasanya sih kayak teh.
Rasanya baunya ada kayak teh. Bau ya hampir nggak ada bau ya. Hampir nggak ada bau. Terasa sepet-sepet kayak teh. Rasanya kayak aja. teh. Ya agak kayak getah ada kelap. kelat ya. Kelet kalau Ya, kelet ya kalau lampu. Kalau yang kuning ya agak pahit sedikit. agak pahit. 25.000. Kuning dan merah sama? Ya. 25.000. Kalau kuning kalau yang kuning itu lebih mahal 1.000 sih sebenarnya. Cuman lagi kosong. Lagi kosong udah habis banget. Kemarin 2 hari lalu habis. Terakhir. Nah sekarang kan kita mau ngirim lagi nih kan karena protokol kesehatan juga PPKM kan semua barang harus melalui karantina. Oh? Ya kalau luar pulau maksudnya karantina di mana? Nah, jadi pengiriman akan lebih lambat. Oh gitu. Nah, kalau luar pulau itu dia harus proses karantina. Berapa lama Bisa 1 karantina? minggu karantinanya. Itu waduh kalau ini sih masih lumayan ya kalau yang produk makanan Ya, Ya makanya itu yang banyak yang nggak bisa pengiriman kalau nggak ada nggak susah. Kalau ini kan nggak apa-apa tuh walaupun lama, makanya sampai kehabisan. Biasanya kita nggak pernah kehabisan kalau yang itu. Wah repot juga ya. Ini sebenarnya permintaan teman-teman yang kerja ya. Tadinya sih kita jual yang kayu Aja yang bentuk cacah aja yang direbus. Ini awalnya kenapa bisa? Apakah hanya karena ada adik di Kalimantan atau ada permintaan? Enggak sih, awalnya gini kan, pandemi ini ya. Pandemi kan kita cari apa sih yang buat jaga imun kan, macam-macam nih udah kita coba ya. Madu ada di rumah, apa macam propolis apa ada. Akhirnya lihat ini kan, terus aku bilang kan ada kebetulan ada adiknya AA di sana kan di Kalimantan. Terus coba deh pesen, aku bilang gitu. Awalnya untuk konsumsi sendiri. Jadi kita anakku yang si kembar yang besar itu mau dia minum Bajaka. Ada yang nggak mau kan, ada mau madu aja kan. Jadi pas kita pikir-pikir kayaknya jual aja deh, sekarang banyak orang butuh ya untuk jaga imun. Nah, akhirnya aku coba kan share, alhamdulillah ada aja yang pesan. Nah, karena di sini kan macam-macam nih ya, selain untuk jaga imun dia juga bisa berkhasiat untuk ngobatin kanker, tumor, benjol-benjolan, macam-macam, diabetes. Kalau yang kuning itu biasanya untuk diabetes ya. Jadi alhamdulillah responnya bagus. Aku taruh di Facebook, ada aja yang japri kan, ada aja yang japri. Oh, alhamdulillah, yaudah terusin aja kan gitu. Akhirnya berjalan waktu, teman-teman yang kerja kantoran tuh bilang, Ra, jangan yang rebus-rebus sih, katanya kita repot nih pagi mau berangkat kerja, rebus dulu ini dulu. Ada nggak sih yang lebih praktis? Nah gitu. Ada sih kataku, cuman harganya lebih mahal. Aku bilang gitu. Kalau kamu orang mau gitu ya kita adain gitu kan. Akhirnya diadain. Alhamdulillah iya juga bener. Tadi alhamdulillah ngantar ke kantor kecamatan Sukarame kan gitu. Kalau ini kan praktis, mereka bilang kan, pagi belum sempat di rumah, bawa aja ke kantor gitu kan. Ngeteh di kantor. Nah, gitu. Nggak pakai ngerupus segala ya. Tapi kalau yang dispenser aja udah selesai. Buat yang sibuk. Buat yang pemasaran untuk media sosialnya ada nggak ini? Khusus untuk belum ada ya. Belum ada ya. Rencananya memang ke depan. Ke depannya ada, pengennya ada. Bikin web sendiri kan, sendiri. IG, FB? FB itu masih pribadi. Masih pribadi ya. Masih pribadi. Memang nanti rencananya setelah web, jadi dia nanti dibuat sendiri-sendiri. Cuman belum ya, mungkin belum. Kayaknya IG FB itu nggak terlalu sulit deh. Enggak. Iya, kayaknya tapi cepetan itu. Iya cepetan ya kayaknya. Iya, itu nggak, kalau web kan perlu ini perlu itu ya. Kalau IG FB itu nggak perlu. Enggak ya, email aja lah. Iya, malah bener ya, karena ada FB sendiri, IG sendiri, pribadi, akhirnya di situ aja Itu kan. aja share. Nah, bener-bener ya harus kepikiran nanti dibuatin sendiri. Nah untuk sementara FB IG-nya dia mana nih? Untuk kalau misalnya nih cowok Ekam Lovers penasaran mau beli. Kalau beli kita ada yang kepo-keponya kemana nih? Dia langsung messenger dia japri biasanya kan. Kemana japrinya tuh? Ke aku, ke ya, aku FB-nya Lera Mutiasari. Lera Mutiasari. Kalau IG juga sama, jadi Lera Mutiasari. Jadi IG-nya ke situ. Kalau di Tokopedia-nya ini Tokopedia-nya, oh ya langsung ya. Elmasa Store. Apa nih Elmasa ini? Nama saya. Oh. Oke. Nelson Masa. Ya, nama belakang ya. Agak keren-keren dikit. Misalnya Nelson ini L. Dia ngikut anaknya sama Dani kayaknya ya. Eson Lera. Oh. Boleh. Tadi media sosial. Nah, kalau misalnya kawan-kawan di luar sana nih, kepo nih. Apakah ada nomor WA-nya yang memang khusus untuk bisnis? Misalnya nih, Lera pengen dong ini mau pesen gitu, atau
Bang Masih Nelson. pakai nomor Ini pribadi. nomor Bisa, bisa pribadi masih tuh. nomor pribadi masih. Dipublikasikan nggak? Bisa ya memang kalau Khusus di bisnis kan? khusus bisnis 0821 6747 1010. 10. Rata-rata dia langsung ada yang langsung WA, ini langsung ke situ aja dia. Pesan produk ya guys. Pesan Ingat. produk ya. Produk ya guys. Kalau pesannya banyak harganya Adanya, ada cincai diskon, lah, ada cincai. diskon. Nah, buka reseller nggak? Buka Ada sih. juga. Ada Ada beberapa reseller. yang jadi reseller kita, ada kopi, ada yang jadi reseller Bajakan. bajakan juga ada. Tapi Nah, untuk sementaranya memang banyak teman-teman sendiri. teman-teman sendiri. Oh. Tapi kalau dari luar mau ya Oh, boleh. Boleh nah, lah. bagian di luar mau nih peluang ya, karena kan masa pandemi mau ngapain sih di PHK, ada yang nggak kerja. Nah ini bisa jadi salah satu peluang untuk kalian mencari rupiah. Iya, segera telepon saja tadi Atulera, mau beli boleh, mau jadi reseller juga boleh. tinggal komunikasi aja ya. Langsung Iya. lah pokoknya. Bang Nelson, ada harapan nggak Harapan ke depan. ke Ya, depannya ini? harapan kita Bantuan sih dari pemerintah maksudnya? kan harapan yang mana dulu kan? Harapannya, Nah, harapan harapan Bang. bisnisnya ya. Harapan bisnisnya dong. Ya harapan kita sih untuk saat ini kita kan karena yang berada di UMKM, UMKM ya. yang gerak yang mikro. Kita sih berharap memang dukungan dari pemerintah nggak usah yang terlalu berat lah. Permudahlah kami membuat perizinan. Perizinan, Karena iya. kebanyakan kita mau memulai usaha tapi kadang-kadang terbentur dengan birokrasi perizinan, dengan persyaratan yang rumit. Persyaratan yang rumit ya. Ya. Sedangkan kita ya namanya kita usaha kan kalau nggak ada izin juga Susah ya. sepertinya sulit ya. Karena kalau produk corona itu mau dipastikan misalnya persyaratannya harus 1 atau 2 tahun sebelumnya ya susah juga ya, ya kan? Iya. Iya kan ada izin tuh yang harus 1 tahun atau 2 tahun Ya. sebelumnya. Nggak usah usaha kita. Iya kan? Ini Pelan-pelan metong. pelan-pelan kita Iya. metong PPKM. Iya. Itu sih itu aja udah sangat membantu ya. Sangat membantu ya. Selain itu juga memang kita ada gerakan-gerakan di UMKM ini untuk ya siapa tahu dari pemerintah mau memberikan kami bantuan, itu pun kami terima. Sangat, ya. Sangat terbuka. Dengan tangan terbuka. Pintu tuh lebar loh, bukan? Entah itu bantuan modal atau bantuan Edukasi, pelatihan, Pelatihan. pintu pemasaran ya. Yang paling penting sih pintu pemasaran. Pintu pemasarannya ya. Iya. Iya. Produk banyak tapi nggak Nggak bisa dipasarkan. dijual Nah, juga percuma kan. Oh, iya. Nah, terus saat ini kan memang ada siklus apalagi di era sekarang ini pandemik, kita kan ruang gerak sempit nih. Mungkin kalau kita sesama UMKM ini saling hidup menghidupi dengan masyarakat sekitar, ya contoh lah katakan si A punya produk telur, si B punya produk terigu, si C masyarakat Saling. belanjalah jualan Iya. tetanggamu. Iya, belanja. Iya, itu ada tagline-nya itu, Bang. Iya, jadi jangan kita sudah tahu tetangga kita jual terigu, kita beli terigu di Indomaret. Iya, gitu. benar itu. Iya. Nah, Itu jadi ada tagline cintailah produk-produk Iya. UMKM Lampung. iya. Ya. Bella beli produk UMKM Lampung. Iya, jadi dengan adanya siklus ekonomi mikro yang seperti itu di lingkungan kita, masing-masing ya, lingkungan itu kita bisa saling menolong. Iya. Saling menghidupi. Ya, saya. hidup menghidupi. Nah, kalau Indomaret nggak mau dicas ya, ini mohon maaf ya Indomaret ya. Ayolah ambil produk-produk UMKM Iya. ini ya. Ambil, dipasarkan di sana. Iya, iya. iya, bersinergis jadinya. Jadi semua bisa bersinergis. Iya. Kadang kita ingin taruh di outlet bentuknya syaratnya ini, syaratnya ini. Oh, harus ini, harus itu ya kan. Harus. persyaratannya banyak gitu kan. Nah, ini kalau Indomaret sama Alfamaret yang lagi Iya. beredar ya, itu mau mengambil produk-produk UMKM ada jempol. Kasih Jempol nih. Hmm. Ada 4 jangan pakai kaki. Dua aja deh, dua aja ya. Iya. Nanti 1000 jempol saya ambil kawan-kawan, jempol kawan. Dengerin dong, siapa tahu ditonton kan. Iya. Siapa yang punya Indomaret? Iya kan? Karena gerakan usaha mikro ini kan memang yang paling dekat dengan Iya. masyarakat dan paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, korban-korban PHK. Korban PHK, iya. Nah, tapi kalau persyaratan perizinannya rumit segala macam, ya kami juga akhirnya main belakang. Main belakang, Nah, iya. itu banyak terjadi main belakang. Patah juga kan akhirnya. Iya, main belakang itu artinya Di bawah kita meja. jual
tapi nggak pakai izin. Oh gitu. iya, akhirnya itu tadi ya sebenarnya kan ya kalau mau ngomongin tanpa izin juga ya, kalau gue punya link ya gue bisa jual gitu kan sebenarnya ya kan. Tapi kan ini juga untuk bukan membantu ya, untuk programnya pemerintah kita juga support dan memberi rasa aman kepada konsumen. Jaminan produk. Oh ini sebenarnya kalau sudah berizin kan konsumen juga merasa aman. Iya, terjamin nih. Iya, wah itu benar, itu harus bersinergis, baik mart-mart yang ada di Indonesia, khususnya Lampung, baik pemerintahnya, masyarakat sekitarnya, dan sesama UMKM. Saling menghidupi, saling support. Iya. Oke, keren. Terakhir nih untuk Atulera nih. Atulera ini mantan Panwas nih. Nanti kalau ada project baru lagi Panwas lagi. Nah, ini kasih support dong untuk kawan-kawan di luar sana, cowok Ekam Lovers yang hari ini kontrak nggak ada nih, kontrak habis nih, nggak ada project ya kan. Pandemi juga nih, Covid, PPKM juga, produk udah susah, pedes lah hidup ini ya pokoknya. Kasih motivasi untuk kawan-kawan di sana seperti Atulera nih, tetap survive. Yakinkan bahwa ini hanya sementara. Cuman itu aja yang perlu kita yakinkan, yang pada diri kita dan orang di sekitar kita, tulurkan pikiran positif bahwa ini hanya sementara. Ini nggak selamanya gitu lah. Ini badai ya. Kalau bisa bilang badai gimana ya? Ini cuma gerimis guys. Guys. Nah, cuma gerimis tapi rata. Ini gerimis, rata dan lama ya. Karena udah menahun. Tapi kita percaya aja bahwa ini pasti selesai. Ini pasti tidak ada pesta yang tidak usai. Pesta corona. Kalau kita pikirin terus gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita jangan pikirin ini nggak bakal selesai. Jalan aja dulu. Jalan aja. Nanti juga ketemu jalannya. Ketemu jalannya. Karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nggak akan mengkhianati hasil. Jadi nggak usah terlalu. Ya gimana ya? Kalau kita udah ratapin, sedih, imun turun. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kopi, teh bajakan aja nggak selesai cuy kalau sudah kopi nggak selesai. Ini juga, ini sama ini ya. Bangun pagi senyum aja. Senyum. Sambil minum kopi, minum teh Nah, bajakan. senyum, terus tertawa sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau ada musik ya goyang-goyang lah sedikit. Itu aja. Biar imunnya naik. Iya. Kalau ini Bang Nelson nih, coba kasih motivasi nih. Ya sama sih. Kita sesama korban. Sesama korban pandemi ya. Ya sekarang kan kita udah bingung nih, udah mana yang benar, mana yang berita yang salah, yang benar gitu kan. Banyakan hoax ya. Banyakan hoax. Sudahlah, kita lupain hoax itu. Sekarang gimana kita jaga diri kita sama lingkungan kita, tingkatkan imun. Tingkatkan imun itu yang pertama berpikir positif. Selain vitamin-vitamin, sebenarnya kita nggak perlu banyak vitamin. Cukup makan yang cukup, tidur yang cukup, bahagia. Ya. Sambil minum kopi dan kopi saja. Iya, benar. Iya. Itu beda cuy, kalau yang ngasih tahu itu mantan aktivis. Ya kan gitu. Entah itu retorika, entah itu semangat hidup sebenarnya. Impact sih sebenarnya. Impact. Akibat impact. Nah, sekarang silakan promosi nih kopi dan tehnya ke cowok Ekam Lovers. Oke, kalau buat semua ya kawan-kawan yang ada di sana, minum kopi. Kopi kita itu kopi asli. Bajaka buat jaga imun sama buat banyak pengobatannya. Jadi bisa dihubungi langsung ya. Aku kasih tahu lagi ke 0821 6747 1010. Nah, Facebooknya langsung ke aku dulu karena belum ada, langsung bisa langsung ke aku, Lera Mutiasari. IG-nya juga Lera Mutiasari. Boleh mau dijual lagi reseller boleh, beli langsung boleh. Kalau ke ininya Tokopedia-nya Elmasa Store. Oke. Kita tunggu orderannya. Ya, untuk cowok Ekam Lovers yang kepo-kepo tapi masih aduh kayak mana yang mencatat, nanti kita tulis di deskripsinya di bawah ya. Nanti bisa lihat ada nomor teleponnya, ada media sosialnya, dan ada Tokopedia yang namanya Tokopedia.
Oke guys, Atulera dan Abang Nelson, terima kasih Ya, sudah sama-sama. hadir di Cawekam. Sebuah kebanggaan bagi Cawekam bisa menghadirkan sosok fenomenal. Waduh, Kala itu. Kala itu cerita kisah jual Kala kisah. itu. Jual kisah. Oh ya, semoga usahanya lancar, maju, jaya, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggong bersama Garam Tiasari. Nelson Masa. ya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.